Kamu tau nggak? Aku ditanyain apa? Aku sendiri di kamar mandi. Nah, tiba-tiba si cowok ini tuh masuk. Ngopo sih ndelok-ndelok kayak bajigur. Minta maaf tok nek aku gak sanksi sosial nek aku tak kon wudu mubeng ringrut nek. Oh tak selangkangan aja. Kenapa? Kamu diapain? Di Asu banget Rasi, Lah astagfirullahaladzim. ini siapa? Kak aja deh. Ya, Kak boleh. Maaf, Yes. kamu aja. Ya wes Lebih kamu. romantis. Piye to teh? Oke. Hai. Hai. Satu, Malah- 2, 3. Hai. Channelmu toh? Oh, Ya, channelku. silakan. Ini aku kurang ngerti sih. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau presentasi. Enggak. Jadi pada kesempatan kali ini aku kedatangan perempuan muda, cantik, bertalenta. Jomblo nggak? Kalem. Ora sih nek kalem. Jomblo nggak? Maaf itu pertanyaan menjebak Iya, ya. Jadi jangan. kalau misalkan diakuin ntar gimana, nggak diakuin juga gimana. Jadi nggak usah. Perkenalkan. Enggak, kebetulan saya habis patah hati, guys. Oh, iya? Jadi, iki dikat loh Mas Ega, ojo dilebokke Oh, aku. atau pas Wes. Jadi gimana? Michelle Thea apa gimana? Michelle Latea. Michelle Thea. Jadi Thea. Thea. Jadi kesempatan kali ini aku pengen ngobrol sama Michelle. Michelle Thea. Yeay. Jadi kenapa Michelle Thea? Karena mungkin teman-teman udah pada kenal ya sama Michelle Thea. Maksudnya dia tuh wis cantik, kalem, muda, bertalenta, berbakat, terus apa meneh? Kayak Barbie, ora kaya aku atau ngepang. Barbie apa babi? Barbie kayak Barbie. Terus aku tertarik banget sama kisahnya Thea nih di dunia musik. Kenapa Thea tuh bisa nyampe ke titik yang seperti ini gitu. Awalnya tuh gimana tuh? Awalnya kenapa bisa tertarik sama musik? Awalnya karena aku Seorang kapiten. kalau dari musiknya sendiri sih aku awalnya lihat bapakku. Kenapa tuh Bapak? Bapakku kan guru musik. Yes, terus? Terus habis itu ngajar les musik juga. Piano ya. Piano, wow. Nah, terus habis itu aku melihat lah, kok kayaknya seru ya ini. Kayak muridnya sendiri diajarin. Terus ya udah aku ngeliat aja. Soalnya aku emang nggak pernah kayak ayo latihan piano yuk diajarin gitu enggak. Cuman aku ngeliat aja. Mengamati dari jauh ya. Aduh. Itu curhat ya. Terus habis itu aku pengen kan, ya udah terus kayak aku juga mau diajar kayak gitu. Tapi enggak yang langsung diajar gini, cuman dikasih tahu ini kamu tangga nada aja dulu, latihan tangga nada dulu. Terus ini bukunya ya ampun zaman biyen nih bukunya saking bapakku emang sering ngajar pakai buku itu. Iya. Bukunya ya sampai jelek. Apa sih Suzuki? Bukan nih. Apa? Pokoknya kertasnya sampai coklat lah udahan dalamnya. Sumpah. Terus sampai sampulnya aja dibungkus kertas kado loh. Wow. Ya ampun, itu kayaknya buku ajaib apa nggak tahu gimana. Bener-bener basic banget. Terus aku lihat itu, terus aku pengen. Terus ya udah latihan sendiri, lihat-lihat orang. Terus diajakin ke sekolahnya bapakku buat ngirim paduan suara, ya gitulah. Awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Berarti karena ketertarikan dari ngelihat Bapak ya maksudnya. Terus kalau orang tua? Iya, Terus ibuku ibu juga apa? Penyanyi? nyanyi, Wah, keroncong. ya pantesan Gitu kamu sih. perpaduan yang pas ya. Alah. Bapak piano, ibu nyanyi, jadinya Thea piano dan nyanyi kayak gitu. Iya, itu betul. Ya bisa. Bisa. Jadi ketertarikan di musik itu karena orang tua. Terus menurut kamu nih setelah kamu menjadi musisi ya ibaratnya sekarang udah musisi kan maksudnya iya nge-gigs, iya terus ngebuat konten jadi konten kreator juga tentang musik juga. Nah, menurutnya Thea nih gimana sih perspektifnya masyarakat tentang musisi gitu loh? Maksudnya kita kan tahu nih kalau iya kan kadang-kadang dianggap ngecen loh padahal musisi ra ngerti wae duitnya oke. Bener. Aku kemarin lihat omongannya Pak Nadiem. Mas Menteri. Mas Menteri wae. Mas Menteri, dia Masku. tuh Mas Menteri kan dia sempet bikin podcast gini juga sama si Iqbal kan. Dia tuh Iqbal tuh ngomong kalau mereka berdua nggak setuju sama anggapan orang tua yang ngomong kayak kalau misalnya pendidikan seni, belajar di seni itu kamu mau ngapain kayak gitu. Yes, benar banget. Itu tuh benar. salah. Mereka tuh bilang itu salah ya. Jadi nggak boleh orang tua tuh menyamaratakan bahwa anak yang pintar tuh harus sukses tuh dia tuh ranking 1 pendidikannya bagus, matematikanya bagus gini. Itu yang sukses. Tapi kalau misalnya kita mau masukin anak kita ke seni,
itu tuh kayak orang tua kayak mikir dua kali. Mikir 2 kali Iya, gitu. bener banget. Karena menurut aku gini loh, kita tuh yang akan nge-create masa depan kita sendiri. Iya, bener. Bukan bagaimana bukan bagaimana pendidikan yang akan menentukan itu. Karena gini, memang sih ada beberapa orang yang sukses juga based on pendidikannya mereka. Misalkan dia S3 di Oxford atau di Cambridge dan lain sebagainya atau kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang yang tidak tingkat pendidikannya tidak setinggi itu tapi bisa sukses juga kayak gitu. Jadi itu jangan terpatok sama akademis banget gitu loh. Gitu sih. Apalagi di musik. Musik itu udah yang kayak di underestimate banget gitu loh. Bener. Untungnya tuh orang tua aku tuh kayak ibuku tuh ngerti banget aku loh. Jadi aku dari SMA emang bukan ibuku tuh ngerti. Aku tuh pengen gini, aku pengen dia masuk IPA gitu. Tapi ibuku bilang enggak, kamu tuh IPS gitu. Jadi waktu tes pun juga sebenarnya guruku nge-ACC aku nyaranin IPA. Tapi ibuku enggak. Kamu IPS. Terus habis itu masuk musik pun didukung banget. Karena ibuku tuh ngelihat potensi di aku tuh bukan yang model anak sains banget. Iya, Nah, anak gitu. sains. Jadinya ya yang udah. saklek lurus gitu ya. Tapi ya banyak juga sih anak sains yang gak kayak gitu. Maksudnya Ya, piye? maksudnya ada juga anak sains yang otak kanannya main. Maksudnya gitu loh. Jadi bukan berarti kalau Anak sains terus lurus. kiri terus, tapi benar-benar. tapi juga ininya tuh main dulu loh. Cuman kan emang ini ya stereotipnya masyarakat tuh kayak gitu. Kalau anak seni anak sains ki lurus banget. Terus nek sosial ki bundet ngono kan ora juga. Padahal banyak anak-anak sosial, anak-anak seni itu juga yang lebih kreatif gitu. Iya, Maksudnya, iya. Ya gitulah pokoknya. Iya benar-benar. Jangan menganggap terus kamu masuk musik, kamu masuk seni, kamu masuk ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Gitu. Padahal di dunia yang sekarang ini Yes, itu tuh benar-benar kreatif kan, banget, industri bener, kreatif bener, banget. industri kreatif banget. Jadi sedikit kurang tepat ketika ada orang tua yang underestimate musisi atau seniman. Mau jadi apa, mau jadi karena sejatinya tuh gimana ya? Kita tuh manusia itu dilahirkan udah difasilitasi sama Tuhan tuh menjadi seorang survivor. Jadi kan mungkin kekhawatirannya orang tua ya Tia ya. Pendapatannya nggak pasti. Terus takut kalau misalkan Dunianya seperti entertain itu ya seperti apa. Padahal sebetulnya ya memang sih ada yang seperti tergantung itu. dari Depend on orangnya. ourselves sih. Maksudnya bergantung sama diri kita sendiri mau dibawa kemana sih kita gitu loh. Yang penting dinamis. Dan ini sih yang paling penting itu semua tuh self control. Maksudnya gini. Kan ada tuh banyak orang tua yang berpikiran bahwa kamu kalau jadi anak band, kamu kalau jadi anak seni tuh pasti bakal rusak. Iya. Loh saiki lho, rasa dari seniman, rasa dari cah musik gue sing rusak wis oke banget. Iya ora sih? Nakal, ndablek, budek. Yang penting kayak gini. Aku punya satu peribahasa Jawa bagus. Anglaras ilining banyu angeli anangnya ora keli. Waduh, Kok abot. untung aku eleng ya. abot. Itu artinya kita tuh jadi anak muda tuh emang harus dinamis ya, ngikutin jalan tapi masih punya prinsip yang harus dipegang. bener. Yes, Aja lali tentang asal mulanya dhewe kowe ki sopo? Ya benar. Jadi ya benar. Kita sebagai anak muda tuh harus mengikuti zaman. Kalau enggak kita akan kesulitan sih. Kita akan kesulitan. Cuman kita juga enggak boleh lupa siapa diri kita. Awak dhewe ki wong ditoyo wong Jawa. Wong Jawa ki kudu sing koyo ngopo sih? Kayak gitu kan. Maksudnya kita tidak boleh meninggalkan jati diri kita juga. Kayak gitu sih. Dan kalau sekarang orang nggak mau belajar teknologi, nggak mau belajar apa ya istilahnya digital. Itu bakal ketinggalan. Soalnya sekarang semuanya hampir semua dari digital. Terus golek jodoh. Kamu mau makan kamu apa? Golek jodoh lah Tinder wae. Dunia dalam genggaman nggak sih? Iya bener banget. Kayak kamu makan lewat pip gitu. Terus golek jodoh lewat pip. Nek aku ora. Nek aku ya ora sih, Wak. Download aplikasi ya. Enggak lah aku. Sorry aku teko dhewe nek aku. Ora deng. Ya bener loh. Yo tuh. Kan kita kan cewek. Iya, milih. Iki masuk. Ira masuk. Kayak apa nek misalnya apa jenenge kayak di TikTok ya Allah aku nemu di TikTok pokoknya intinya kalau misalnya ada pelakor kan sekarang zaman pelakor. Kak,
Mbak. Siap banget aku. Sis kan. Itu tuh apa mau Kak Dewi kok pelakor, astaga. Nggak usah takut, cowok kita diambil pelakor. Yang penting pokoknya kita jangan pernah ngantungin hidup sama lelaki. Iya. Wah, masuk aku banget sih. Jadi kalau misalnya kayak contohnya sekarang nih, siapa? Tahu? Bukan, sebelumnya. Sopo? Yes. Dia mau ditinggal. Ya udah. Ya dia tetap punya. Yes. Ya, yang namanya Inilah. perempuan itu harus menjadi perempuan yang independen. Yes, setuju. Karena gini, maksudnya kita nggak tahu tau ke depannya. Yes, gini, perempuan itu tuh punya secara naturalistik ya teman-teman. Perempuan itu punya keterbatasan yang kadang-kadang yang kadang-kadang dipunyain laki-laki, cuman nggak dipunyain sama cewek. Iya. Kayak misalkan segi kekuatan fisik dan lain sebagainya, kan cewek ada di bawah. Nah, maka dari itu gimana caranya cewek ini struggle agar supaya kita itu bisa menyetarakan diri gitu loh. Dalam sebenarnya nggak bisa dibilang dalam segala aspek ya, cuman yaitu kita independennya kita tuh harus bisa sama kayak biar nggak diremehin. Walaupun sebetulnya ya secara natural kodrat kalau emang udah sama suami nikah ya kayak gitu emang kita di bawah suami. Cuman kalau sekarang kita tetap ya kan harus belum ada ini loh. Belum ada ini kan. Udah belum, ini punya aku sendiri. Tenane kok kanan ayo ya kayak gitu sih, aku cocok banget sih sama Thea tentang ya kalau jadi perempuan tuh memang kita harus independen. Karena ya itu walaupun memang secara naturalistik ada beberapa aspek yang memang kita di bawah laki-laki, cuman itu tidak menjadikan alasan bahwa kita juga harus ada di bawah laki-laki seterusnya gitu. Ada saatnya kita bisa ini loh setara loh kita tuh kayak gitu loh, nggak bisa loh kamu meremehkan kita gitu. Walaupun katanya perempuan adalah tulang rusuk laki-laki. Ya tapi tetap baik nek misalnya dipatahkan yo ngene melewat. Kayak gitu sih. Terus udah kan kita kan udah ngomongin tentang perspektifnya masyarakat tuh. Tentang perspektif masyarakat tentang sampai ke tulang rusuk ya tadi. Rada sih. Nah, terus kalau ini makan. Sambil makan boleh yo. Kita enggak oleh rasi. Iya wes lah. Ini nyambi ASMR. Terus ini nih. Dijajal tenan loh ya. Kalau ini tadi kan udah kita kan ngomongin secara general ya. Gimana perspektifnya masyarakat tentang seniman, tentang musisi yang kita tuh emang di underestimate dan lain sebagainya. Padahal secara realitanya nggak seperti itu gitu loh. Banyak juga loh. Edan yang ngerti-ngerti seniman ya, pelukis apa mana ya? Ngedol sak. Wah, bener. Temenku ada suaminya pelukis. Ya Allah, satu lukisan tuh bisa mahal banget harganya. Mahal banget. Memang sih menuju untuk kita punya value ke situ tuh memang butuh proses gitu loh. Tapi itu yang namanya proses itu nggak cuma buat seniman doang nggak sih? Iya. Kamu usaha, kamu kerja kantoran, kamu jadi PNS pun semua dari bawah gitu. Iya. Masa kamu lahir cepat bisa langsung main sekso? Enggak. Wah, Mama Denny tuh ya. Makanya semua tuh butuh proses sih sebetulnya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin secara general ya bahwa stereotipnya masyarakat tentang orang bermusik tuh seperti apa gini. Sebetulnya itu tuh stigma yang salah gitu kan. Nah, sekarang nih geser lebih menjurus lagi. Gimana ini gantian perspektifnya gimana tanggapannya Thea tentang perspektif masyarakat yang menanggapi tentang musisi perempuan? Nggak apa-apa? Enggak, maksudnya gini. Maksudnya gimana? Maksudnya kan gini, perspektifnya masyarakat tentang musisi perempuan kan pulang malam. Oh, yang kayak gitu maksudnya? Kayak gitu, pulang malam. Terus produksinya sama cowok-cowok semua. Diantar pulang cowoknya gonta-ganti, padahal kuwi konco band ya dhewe, ya ora sih. Nah, sedangkan itu tuh mereka langsung punya negative thinking ngono ya. Iya, langsung kayak apa ya? Kayak mesti cah nakal, baline bengi, diterke lanangnya bedo-bedo, kayak gitu loh. Nah, gimana kan Thea kan sekarang ada di posisi itu tuh, maksudnya temennya cowok semua, terus teman-teman bandnya cowok semua, mungkin kalau nge-gigs pulangnya malam. Nah, Thea menanggapi fenomena masyarakat ini tuh kayak gimana?
Jangan julid. Singkat pada jelas, jangan Iya, julid. jangan julid. Iya, benar. Jadi misalnya jadi orang atau jadi tetangga, itu jangan, aduh mas jatuh bang, masih main jurungok. Jadi orang jangan menyimpulkan sesuatu tuh tanpa tahu gimana dasarnya gitu, iya kan? Nek wong Jawa ngomongnya urip iku wang sinawang. Belum tentu Cek berukut. bahagia, tapi jebol. Belum tentu sing alim-alim berukut-berukut jebol. Iya. Dibungkus kayak nasi Tidak padang. selalu lembut sih. rumputnya tetangga itu Lebih hijau daripada rumah kita. Kita kan nggak tahu gimana dia Urip ngerawatnya wong atau sinawang. gimana kan nggak Urip tahu. iku wang sinawang sih, maksudnya Belum tentu yang dilihat tuh sama kayak apa yang kita pikirkan gitu kan. apa yang Mimpi lo? gimana? Apa yang kita lihat itu belum tentu seperti Yang apa kita pikirkan. yang terjadi. Mimpi lo. Saya kenal loh. Iya, Wah, ora banget sih ngomong roti lagi. Oh, apa? Apa yang kita lihat belum tentu sama yang kita pikirkan. Kan kadang-kadang kita ngeliat emosi deh. Lanjut. Maksudnya kayak gitu, kita kan kadang-kadang kita ngeliat kayak gitu. Cewek pulang malam langsung neng kene tek. Wah, gue mesti cah nakal, gue cah kayak gitu. Enggak. Padahal kita juga kalau misalnya nge-gigs ya beneran main musik gitu loh. Juk ngopo tuh nek Bali bengi iki jane. Cuman kalau menurutmu ya, Soalnya pandangan masyarakat yang kayak gitu tuh salah nggak? ya salah lah. Soalnya pandangan orang tuh bahwa kalau cewek tuh ya pulangnya di bawah jam 9 mesti kayak gitu tau. Ya itu tuh sekarang tuh ya zamannya udah berputar ya. Maksudnya ya lihat gimana ya? Jangan gulit intinya. Tapi loh deh, Jangan berpikiran jelek gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya. sebenarnya gini, orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu kan biasanya orang-orang tua. Iya. Yang pemikirannya masih konservatif gitu loh, masih yang jadul gitu loh. Sebenarnya kalau buat nyalahin juga nggak bisa sih untuk menyalahkan mereka. Cuman yang gimana ya, kita nggak bisa nyalahin mereka karena itu emang Budayanya. karena Dia mereka masih kebawa. masih kebawa konstruksi pemikiran dia yang dulu, yang konservatif itu, yang jadul, yang kolot lah ibaratnya. Cuman ya untuk bapak ibu zaman sekarang ya harus mengikuti zaman. Karena ya bener yang kamu omongin, aku kan mau celat terus ya benar. Kayak Isyana. Oh, Benul. Bener yang kamu omongin teh, maksudnya dunia itu dinamis gitu. Kita tuh dinamis, dunia tuh dinamis, selalu berubah, selalu bergeser. Jadi kita nggak bisa stagnan di satu di gitu doang. Walaupun kita hidup di Jawa ya. Iya. Di Jawa. Maksudnya ya Yang banyak unggah-ungguhnya. unggah-ungguhnya kayak gitu loh. Cuman ya ketika kita terlalu strict dengan di situ ya kita nggak akan bisa improve diri kita sendiri gitu loh. Makanya bener yang kamu apa? Angkara silining banyu angeli ananging ora keli. Nah, ananging ora keli itu yang paling penting. Ananging ora keli. Kalau ibaratnya tuh kamu tuh menyelam, tapi ora kintir. Jadi kayak ospek kayak gue ini ki neng kali. Kayak gitu sumpah beneran. Sambil dia tuh kayak sini kan. Itu tuh bener-bener Ya kan, mengkurap kakinya lurus mengkurap gini ambil. Lah itu kan bener toh. Sambil disuruh ya Allah rokok. Ya itu kan bener kan. Dia tenggelam tapi nggak ngalir. Iya. Nah, kita tuh harus kayak gitu, teman-teman. Maksudnya di dunia yang dinamis seperti saat ini, kita tuh harus tenggelam tapi kita nggak boleh ngalir. Ngalir apa? Kita tuh boleh tetap maksudnya ngikutin zaman tuh Ngalir tapi nggak boleh tenggelam. Tapi nggak boleh bener-bener bablas hilang. Ingat kita untuk siapa, dari mana, asalnya gimana. Kowe ki sopo, kowe ki opo, Lemah kowe ki teles. ngopo. Lemah teles, bener banget. Ih, mau Jawa banget sih kowe kan. Oh iya, oke deh. Jadi lemah teles gitu. Kok bisa ya Teh? Kok ya Allah. Ini sisi lain dari Teh loh, yang teman-teman dilihat di Instagram yang seperti itu ya, seperti Barbie. Barbie ora Barbie. Aslinya kayak gini dia. Orang-orang udah sering kayak nggak tahu deh ya. Kalau ngeliat Tia menyapa udah pasti tahu aku gimana sih. Tapi tetap boleh loh, Teh menyapa ini orang sing ngene iki banget loh. Apa? Oh lah. Aku tuh ngakak loh, tak ceritain. Jadi kan aku kan buka Twitter. Terus
kita kan bisa kan ngetik misalnya Michelle Thea, terus siapa orang yang nyebut nge-tweet Michelle Thea. Kan aku kemarin lihat, aku tuh ngakak banget. Ngopo? Jadi kayak dia tuh komunitas motor gitu, Kawasaki apa ya. Mereka tuh pakai perumpamaan aku coba mesin. Jadi pertamanya ngomongin mesin. Ya gini kan, ibaratnya kalau misalnya Michelle Thea atau kalian bisa lihat Thea menyapa atau Michelle Thea. Thea itu kalau misalnya diinjek kakinya, udah jelas-jelas sakit, dia tuh malah ngomong, "Mas, aduh aja toh sakit," kayak gitu. Tapi kalian bisa bandingkan dengan Ariana Grande. Kalau misalnya Ariana Grande yang diinjek, itu dia bilang, "Hei," kayak gitu-gitu loh. Ngakak banget iki aku tinggal perbandingan wong kowe. Padahal ra ngerti aku ki wonge piye ya. Nah, makanya ini ada mengulik sisi lain dari Michelle. Sambil makan. Makan Aku sih, pengen makan. minum ya. Minum sih. Minum ya. Ya. Terus bahas apa lagi ya? Berarti tanggapannya Thea untuk masyarakat nih yang tapi gini nih, Thea ada ini nggak? Ada pengalaman buruk nggak selama Thea ini nge-gigs? Misalkan nih dilecehkan secara verbal atau non verbal sama orang. Puji Tuhannya belum. Puji Tuhan banget sih. Kamu pernah loh? Pernah dong. Dibiak kayak. Itu parah banget sih. Jadi aku nge-gigs di catering. Apa? Catering. Catering, aku nggak tahu anniversary klub mobil apa, aku lupa. Wah, nek wis kayak otomotif ngono ki, Kak. Mesti do seksi-seksi toh. Ono sing seksi toh tapi mesti kayak gitu wedoknya. Wedok itu siapa? Dari bandku. Jadi kayak iya, di sana tuh ada seksi dancernya juga, Teh. Terus aku pakai baju, bener aku kan nge-gigs biasa aja ya. Mestinya aku nggak pakai yang seksi banget gitu loh, biasa wae loh. Rokku juga di lutut gitu loh Mas Yan. Udah selesai nge-gigs, aku itu pipis. Aku kamar mandi. Habis itu aku ganti baju. Nah, kebetulan di situ tuh vokalisnya cewek juga. Cuman vokalisnya itu tuh udah selesai ganti baju, tapi dia belum packing. Akhirnya dia habis ganti baju dia packing. Nah, aku ditinggal di kamar mandi sendiri dong. Nah, sebelumnya si cowok ini tuh kamar mandinya khusus cowok apa cewek? Apa cewek. Itu tuh di hotel sih, menang nggak boleh nyebut namanya ya. Itu tuh di kamar mandi cewek, tapi itu udah jam 1 malam gitu loh, ya. Temenku ini packing, aku sendiri di kamar mandi. Nah, tiba-tiba si cowok ini tuh masuk. Masuk ke kamar mandi cewek. Terus? Kan aku bingung Pas ya. ganti kamu? Enggak, aku udah posisi udah ganti, Untungnya untungnya udah ganti udah dan sebagainya. Aku tuh cuman baru ngelempet gitu apa tuh? Ngelipat. Sorry ya. Ngelempit Yes, ngelipat. Jadi aku baru ngelipat baju aku yang ganti, baru aku masukin, ya rapi-rapi gitu loh. Dia tuh masuk, tapi dia keadaan posisi mabuk. Aku udah tahu gitu loh. Jadi tuh kayak kamar mandinya tuh kayak dalam banget gitu loh, Teh. Dia tuh dari sini kan. Terus kayak tapi aku tahu kalau si klub-klub anak mobilnya tuh pada mabuk. Udah kelihatan gitu loh, dan si cowok ini tuh ngeliatin aku terus. Tapi kan aku kayak ngopo sih ndelok-ndelok kayak bajigur. Terus gelut ya. Terus Habis itu aku di kamar mandi kan. Terus dia tuh kayak masuk. Kukira tuh dia salah kamar mandi. Ngerti nggak sih kan? Lalu ngikutin kamu? Dia ngikutin aku. Dia masuk terus aku kayak, "Mas, salah kamar mandi deh, ini kamar mandi perempuan," aku bilang gitu. Terus kamu Mbak Tisa kan yang main sekso tadi, kayak gitu Mbak. Terus iya, terus aku kayak udah mulai dia mendekat. Ngeri dong, aku masalahnya sendiri Teh. Dan itu kamar mandi hotelnya tuh gede banget. Gede banget. Aku hotel apa ya? Pip. Apa? Terus Kamar mandi gede-gede banget sih. Gede. Terus aku kan kayak, iya Mas, terus gimana? Kenapa gitu loh, kok nyari aku nyampe kamar mandi cewek? Terus enggak apa, pulang ke Jogja ya? Iya, sama aku aja yuk. Terus tapi dia enggak kamu? Kayak gitu dong. Dia kan aku udah kayak mundur-mundur gitu kan. Terus dia narik aku, Teh. Terus kayak, kan aku bingung ya. Kayak maksudnya speechless gitu loh. Dan iki ngopo bocahnya kok narik-narik aku, mas kayak gitu. Malah dia tuh posisinya kayak mabuk gitu loh. Terus baru terus aku pukul-pukul, goblok aku. Sumpah, terus aku teriak-teriak, mas tolong. Akhirnya ada apa namanya, kayak OB. staff, bukan OB juga sih, kayak staffnya
staffnya si hotel itu gitu loh tahu, terus kenapa mbak, mas tolong kayak itu. Akhirnya masnya masuk. Itu posisi kamu masih dicekal? Dicekle pun kayak orang kayak dirangkul sih, campur dirangkul, cuma kan enggak. Maksudku tuh goblok, kuwi edan pengalaman terburukku sih. Aku udah banyak sih kayak pengalaman kayak gitu tuh. Terus kayak anjir brengsek banget ya orang. Maksudnya dia tahu loh aku di situ main musik. Terus kayak dia tuh kayak ngeluarin kata-kata yang nggak pantas gitu loh. Kamu tuh mau dibayar apa, mau dibayar berapa gitu loh. Kurang ajar. Ya walaupun aku tahu dia mabuk ya, cuman apakah memang perempuan yang bermain musik tuh serendah itu jadinya? Tipe-tipe orang mabuk yang ngeselin. Iya. Kui racet tau banget sih menurutku. Nyampe yang kayak gitu loh. Maksudnya itu pengalaman terburukku sih. Pengalaman terburukku banget sih digituin sama. Aku jadi kayak berpikiran gila ya. Kalau aku pernah ding. Apa ayo? Aku nyanyi. Akan turun. Kan kalau nyanyi mesti ada bagian aku turun terus nyanyi bareng sama mereka. Oh iya. Mereka kan. Nah, mereka tuh yang bener-bener sampai berdesek-desek ngeri. Jadi mereka tuh apa ya? Megang. Mau ngerangkul dan bener-bener maksa gitu loh, maksa gini. Sampai tapi kamu nggak ada yang jagain apa? Enggak ada karena aku langsung disuruh naik langsung sama mas-masnya itu. Terus langsung enggak, aku langsung naik. Terus sama dun meneh ngono. Iya harusnya kalau turun tetap dijagain lah. Kue dikeruyuk dong nek medonra dijagani. Tapi untungnya mereka kondusif. Kalau aku itu doang sih, itu yang paling buruk sih Teh. Terus jadi aku punya pemikiran bahwa gila ya, ternyata tuh perempuan yang main musik tuh ya dianggap kayak gitu. Yang paling parah lagi, aku kan reguler. Dulu kan aku reguler di salah satu hotel ternama di Jogja. Aku naik lift. Ya kamu tahu kan ya, namanya orang pakaian reguler ya pasti dress dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak? Aku ditanyain apa? Tamu kamar nomor berapa mbak? Kui asu banget rasanya, astagfirullahaladzim. Lah ini siapa? Gak tahu, orang-orang gak tahu. Masuk aja lift bareng aku. Gila gak sih? Tamu kamar nomor berapa mbak? Batinku goblok, karena ngerti bahwa aku gak saksofon. Terus akhirnya dia tuh kayak, tapi dia tamu situ juga. Kamu jawab apa? Aku bingung, kayak hah? Aku cuma gitu dong, hah? Maksudnya aku kan bingung. Tapi dia kayak tatapan enggak? Iya kayak gitu loh, tatapan kayak gitu loh. Terus kan aku aneh banget sih kayak bapak-bapak kayak gitu. Terus? Ya nggak bapak juga sih, kayak ya gitulah 30 tahun ke atas lah pokoknya umurnya. Terus kayak dia jadi nggak enak banget ngeliat aku ketika aku main saksofon di lobi hotel. Iya. Jadi kayak anjir aku salah sangka kayak gitu loh. Terus aku langsung kayak gitu-gituin loh dia mukanya. Ngeselin banget. Kayak gitu, maksudnya aku dulu pernah, yaitu pengalaman terburukku dari verbal, kan itu verbal, nyampe non verbal. Yang nyampe di itu yang paling ngeri yang mabuk itu sih, aku nggak nyangka sih. Dan untungnya ada si mas-mas sama mbak-mbak yang staff hotel itu. Kayak gitu sih. Aku paling tak bandem opo ngono nek tetap sumpah. Kalau aku jadi kamu langsung tak tonjok itunya sih. Kakinya tak tendang itunya pas itunya. Kan kelemahan cowok itu. Iya, tapi panik loh Teh, sumpah. Maksudku sepanik itu gitu loh, nyampe nggak bisa mikir. Ngerti Gak sih? Kayak derdek gitu ya, loh. kayak kami tenggengen. Kami tenggengen. Aku nyampe kayak padahal aku diajari bapakku ya, ku nek dia bapak kecalanang ku ini ditendang wae. Iya. Wis terpatri nang otakku, cuma tapi ketika di realitanya tuh kayak derdek gitu loh digituin tuh. Kayak anjrit kayak bodoh. Laki-laki di luar sana jangan kayak gitu dong. Sama perempuan, hargai perempuan. Masyarakat tuh harus pintar-pintar mengedukasi diri sih menurutku. Gimana? Jadi biar kalian tapi emang kamu di lingkunganmu ada yang gituin kan? Ada dong. Apalagi aku tinggalnya kan di dalam maksudnya jeron beteng. Paham. Jeron beteng ki rada pulangnya malam, gonta-ganti. Apa meneh jeron beteng, keraton. Kayak gitu, Teh, maksudku. Padahal misalkan dulu banget, aku pulang pergi reguler naik motor ya. Padahal aku juga gendong sekso loh. Dan ngerti gak sih, kecuali aku kayak kelayapan gitu ya, icik mending yo. Jadi aku gendong sekso loh. Lol. Ngerti loh, aku nggawa alat.
Gue Masih alat digunjingin. musik, masih digunjingin kayak gitu loh. Kamu gue gunjinginnya gimana? Ngeliatinnya? Enggak ngeliatin ya, ngomong dari tetangga ke tetangga nyampe ke ibuku. Oh. Ya kayak gitu-gitu ya. Yo masyarakat yo konservatif itu tadi, maksudnya yang punya pikiran-pikiran kolot kayak gitu sih. Gitu sih sebenarnya ya salah sih. Salahnya ya memang kita hidup di Jawa ya memang ya tahu sendiri kan unggah-ungguh dan lain sebagainya. Salahnya ya mau senengannya terlalu mudah menjustifikasi orang gitu loh. Iya. Itu yang paling parah sih. Jangan terlalu mudah untuk menjustifikasi orang sebelum kamu tahu benar-benar realitanya gitu loh. Wih sih. Asem sih. Perempuan tuh selalu ini nggak sih? Pihak yang selalu dirugikan. Kayak banyak nggak sih sex harassment? Tahu Iya. kan? Itu kayak apa sidik misalnya aduh peti jawabannya. Kalau misalnya kita lewat atau apa, tuh kayak misalnya di catcalling, sebel nggak sih kayak gitu? Apalagi aku pernah loh didemin orang-orang yang mulutnya ngawur banget. ini Sumpah, juga itu ngeri banget. Itu pelajaran juga sih teman-teman. Maksudnya kita tuh Gila, komen-komennya tuh kadang juga ada yang nge-DM. Cuman itu nggak banyak, 1 banding sekian ya. Tapi kok nyampe gitu ya ngomong kayak gitu. Tega gitu ya ngomong ke kita kayak gitu ya. Kayak misalnya contohnya kayak, wah bikin anak enak atau kayak gitu. Wah kamu kayak gini-gini kurang ajar gak sih kayak gitu. Loh mas kok ketawa. Bikin anak yo jan penak, jare sapa ora penak. Ya tapi kan pada tempatnya loh. Dan gue masa tiba-tiba random ngirim ngono kuwi. Wah nek aku tak goleki sih teh sumpah. Ngomen juga sampai tahu nggak komennya yang jelek itu tak pin. Paling atas sama orang-orang dihujat ya. Bener-bener bagus. Iya sih, maksudnya gini loh. Kadang-kadang laki-laki itu tuh menganggap itu tuh kayak biasa. Ya ampun, mang tak ono kayak ngono wae baperan yo gundulmu toh. Maksudnya jadilah laki-laki yang berpendidikan dan mahal gitu loh. Karena yang kue cool, yang classy, yang fancy gitu. Kamu diem aja cool kayak berkelas itu tuh malah kitanya yang bisa nilai gak sih? Iya, masalahnya kamu kalau banyak bacot ya laki-laki ya. Benci banget sama. Dengerin ya. Ih bodoh banget sih aku juga benci banget. Cowok sing ngomong tok. Tapi dek iki bener-bener omongannya iki sumpah lamis banget. Astaga. Aku juga gak suka banget dia cowok lamis. Mending tuh kamu tuh talkless dumor gitu loh. Kamu tuh talkless dumor. Kamu tuh diem tapi kamu tuh langsung action. Iya, daripada yang aku sebel banget sumpah. Aku juga sebel banget. Dan sering-sering ku jumpai. Dan aku yang paling benci tuh kalau cowok tuh nge-catcalling cewek tuh pandangannya mereka tuh ya Allah guyon tok sih. Ya Allah di ngono ketok wae nesu sih. Kuwi itu akan menjadi budaya, aku menjadi habit loh. SD. Tak laporin guru BK aku lah langsungan. Soalnya dia emang kurang ajar temanku SD itu. Kenapa? Kamu diapain? Iya ini diapake. Touch. Oh, di touch. Sumpah? Ya. Wah, ki porno banget sih caci cilik wes ngono. Dikejar di touch bagian itu langsung dilaporin. Terus merekanya yang minta maaf kena semua gitu lah. Walaupun itu temanku SD ya, tapi kok dia tuh anak SD gitu, udah tahu kayak gitu. Anak sekecil itu ya dia maksudnya. Maksud aku tuh gini loh. Catcalling itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan juga menurutku. Karena itu akan menjadi habit. Oh, temanku kemarin kena anak musik juga. Iya. Kenapa? Dia pelakunya. Sumpah? Iya. Jadi dia gituin cewek, menggunakan fotonya cewek, dibuat di Twitter dan di komen-komen kayak gitu-gitu. Oh, kayak buat tweet gitu. Iya, benar. Terus orang-orang pada komen-komen bagian tubuhnya gini. Wah, parah air sih. Dan dia karena emang dia udah sering kayak gitu, ketahuan kedoknya dia siapa. Langsung masuk ke akun-akun kayak misalnya info-info kota itu loh. Dia masuk itu. Dia langsung dan sih sumpah. Enggak gini, beda loh ketika dan itu udah ada perlindungan hukumnya kok. Iyalah jelas pasti. Kena nggak tapi dia? Kena pidana nggak? Dilaporin asosiasi perempuan. Memangnya kena. Minta maaf tok nek aku gak sanksi sosial nek aku takon wudo mubeng ringrut nek. Ayo. Sadis ya aku ya.
Masalahnya gini loh, kalau dilihat dari sudut pandang seni ya, emang perempuan itu tuh indah, Iya. ngerti nggak sih? Estetis gitu loh perempuan itu. Cuman seestetisnya perempuan juga tidak bisa buat direndahkan, untuk dilecehkan, kayak gitu loh. Iyalah. Beda sih ketika kita memandang cewek indah dari kacamata seni, dari kacamata estetika, sama kacamatanya laki-laki hidung belang. Iya, cuman otaknya Sarung loh. otak selangkangan aja. Otak selangkangan bener. Beda loh ketika laki-laki itu punya sense of art. Maksudnya dia ngelihat, misal katakanlah nih ngelihat pameran terus ada gambar cewek telanjang. Ketika dia Di Bali tuh banyak tuh. Nah, di Bali contohnya, ketika dia udah punya intelektualitas yang tinggi, terus kemudian dia punya sense of art atau poinnya dia punya intelektualitas yang tinggi lah, dia akan memandang itu sebagai sebuah seni. Oh gila, keren banget apa gambarnya, patungnya. Tapi nek utak kue mau porno atau selangkangan, yes kue mau. Ada Bubar kayak pisan. karya, kemarin aku lihat siapa ya, jadi dia tuh buat jenis-jenis bentuk ini wanita banyak gitu, dan dia esensi dari itu tuh bahwa kita semua tuh berbeda, tapi itu harus nggak boleh dibeda-bedain gitu, maksudnya Ya sama, beda iya, tapi sama. beda tapi sama dan beragam. Jadi bukan wih gila nih banget sih kayak gitu, tapi dia tuh mengungkapkan bahwa itu tuh dijadikan apa ya, Reminder, refleksi gitu kan, bahwa jadi reminder untuk kita bahwa ya kita tuh beda tapi sebetulnya sejatinya kita tuh sama gitu loh. bener. Iya sih, aku benci banget cowok-cowok yang kayak gitu juga. Sih banget. Sekarang nih, menurut Thea, di dalam dunia musik, gimana sih kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan? Di dalam musik menurut gue sama aja. Sama aja ya? Kayak misalnya siapa ya, komen nih intinya bukan berarti sing iso iki main iki lanang loh, mesti piye jelas gini kak. Aku udah paham gue ngomong-ngomong apa. Ya wis lah pokoknya ngono. Sama aja. Enggak ada beda-bedain cewek ki isone ming iki, nek nang musik ki cewek ya isone ming iki. Ngono ta Kak maksudnya? Nek saksofon itu identiknya lanang bawa cewek. Lanang. Nah, ini buktinya. Gadungan sih tapi aku saksofon. Suleng gak jane aku iki. Ini recorder. Tapi tuh ada sebuah fakta loh Thea. Apa? Bahwa gini, ada hal-hal yang memang kalau menurutku ya, aku ngeliat teman-temanku cowok latihan, aku nggak tahu kenapa tuh mereka selalu bisa menanggulangi moodinya mereka. Ngerti gak sih? Jadi kayak cowok tuh kayak ini aku mengakui Mesti goalsnya kayak gitu ya, mesti goals gitu ya, nggak kayak misalnya latihan pongopo rasu itu goro-goro mutela ngono gitu. Cowok tuh, teman-temanku cowok ya, dari aku mulai SMA nyampe aku ke ISI tuh kayak mereka tuh bisa dengan apa ya, dengan mudah ngendaliin moodnya mereka, kayak ya udah apa ya, stuck di situ loh, maksudnya bukan stuck sih, maksudnya ya udah ayo latihan terus gitu. Sedangkan kalau cewek tuh masih kayak naik turun. Nah, aku merasanya di kesetaraan gender tuh kayak gitu, bahwa aku nggak bilang kalau perempuan itu terus nggak bisa nyanyiin. Aku nggak ngomong nyanyiin sih, perempuan itu tidak bisa, skillnya tidak bisa menyamakan laki-laki. Aku nggak bilang kayak gitu, tapi secara faktual ya, apa yang aku alami ya teman-teman, maksudnya ini aku pengalaman pribadi aku tuh, aku melihatnya tuh seperti itu, bahwa kadang-kadang karena aku bisa bilang gini karena aku based on my experience ya, maksudnya experienceku, aku praktek dan sebagainya tuh ya kayak gitu. Kadang-kadang nggak mood, apalagi kalau lagi datang bulan, dan itu yang kadang-kadang ngebuat aku tuh agak tertinggal sama teman-temanku laki-laki gitu loh. Aku nggak nyalahin siapa-siapa ya, cuman aku kadang-kadang merasa kayak gitu sih Teh, maksudnya hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang. Tapi kamu ngerasa nggak kalau misalnya kadang kedewasaan main musiknya cowok tuh lebih dewasa daripada iya. Kenapa ya? Iya. Ya itu yang paham, aku paham. Yang buat aku kayak kenapa sih? Iya. Kenapa sih perempuan
gimana ya, sulit untuk menyamai ngontrol atau menyamain laki-laki gitu loh. Padahal sebetulnya ya sakjane iso. Cuman ya gue kadang-kadang perempuan tuh terhambat sama hal-hal yang kayak gitu, emosinya gitu. Terus kayak contohnya nih, jarang banget loh konduktor yang cewek. Iya, Konduktor pasti cowok. Kenapa kayak gitu? Apakah padahal kan sasanya ya podo wae ra sih. tapi iya loh. Iya kan, konduktor siapa coba yang ada sih, kan aku AB cewek. Tapi selain itu di orkes isi UNY aja deh jarang banget loh konduktor cewek. Cowok mesti. Pasti cowok. Kenapa kayak gitu? I don't know. Kamu tahu? Padahal ya apa yang aku baca sih, karena memang kita perempuan itu selalu dianggap terlalu pakai emosional. Jadi kita tuh, Tapi kadang kan nyatanya juga ya gitu. iya memang, cuman kadang-kadang ya itu tapi kan kita nggak selalu pakai emosional toh, nggak selalu pakai intuisi toh. Kadang-kadang kan kita pakai rasionalitas kita juga deh. Cuman kebanyakan orang tuh asumsinya langsung kayak gitu, kalau cewek tuh berarti irasional, orang nganggo logika, pakainya cuman feeling doang, pakainya cuman intuisi doang, kayak gitu loh. Makanya kenapa hakim juga jarang banget cewek. Hakim pokoknya yang leader gitulah Cowok mesti. pas kebanyakan cowok karena orang-orang sudah beranggapan yaitu bahwa sebetulnya perempuan itu yaitu terlalu intuitif lah, terlalu pakai feelings lah, yang kayak gitu-gitu. Padahal juga sebetulnya enggak sih, tapi mostly emang cewek kayak gitu nggak sih? Kan cuman enggak semua loh teman-teman, ada juga perempuan yang Tapi kadang kalau soal cinta emang kadang cewek itu harus disadarin dulu gitu loh, baru pakai dikeplak perempuan. di Itu soalnya kebanyakan ini terus. Dah, kok curhat ya? Kamu iya nggak? oh enggak sih, Enggak, tenang. oh saya tuh orang di Katanya habis hidro. habis sidro, emang nek sidro kudu nganggo iki piye lah. Hah? Bola bingung. Kamu siapa tadi hidronya? Hah? Enggak kenal kamu, bukan anak musik sih. Siapa? Hei, itu malah curhat loh deh. Siapa tuh? Enggak kenal kamu enggak kenal pokoknya. Udah lama toh? Udah lama, 9 tahun aku. Putus. Mau nikah pada tahun ini. Kenapa? Sumpah, 2021 harusnya aku nikah guys, bulan ngalah. Lamaran kudu nih aku Maret. Maret apa Mei ya? Putusnya kapan? Putusnya udah agak lama. Permasalahannya apa? Permasalahannya ngilang. Oh, ghosting. Ghosting yo, boleh. You are him. Him dong, masa aku tuh paling setia. Tapi kok kayaknya kamu biasa aja. Aku juga gak ngerti sih, karena aku Oh, alah. orang tolong ya Mas Ega, ini di-cut please banget, sumpah. Ini tidak patut untuk disebar Oh iya. Ya udah deh, tenang aku tenang. Lah kenapa? Biasanya yang ghosting yang nyesel loh. Iya. Sumpah. Ya ngono lah. Pengalaman banget. Astagfirullah. Kamu udah pernah ghosting orang ya? Aku nge-ghosting? Ya Ya kan? iyalah. Gini enggak. Maksudnya enggak yang dengan cara Ya, apa ya? Kalau ini kan udah serius teh. Nah, enggak. Kan kita enggak apa-apa kalau misalnya PDKT tapi enggak seret. Terus hilang udah ya. Aku banget ya. Ya Allah. Ya udah, tapi aku tetap manusiawi, enggak yang Iya, aku juga manusiawi sih. enggak yang gila aja, udah gini tiba-tiba hilang aja gitu, enggak. Iya sih. Soalnya aku takut karma. Oh sih. Enggak mau aku. Karma tuh eksis guys. Guys. Sumpah. Siapa yang menyakiti dia yang akan tersakiti juga pada akhirnya. Kalau aku ya itu balik lagi ya di topik. Ya itu kadang-kadang aku memandangnya kayak gitu teh. Maksudnya di konstruksi sosial kita yang sangat patriarki, tuh perempuan itu selalu yaitu selalu laki-laki yang selalu dominan gitu loh. Kayak gitu padahal ya. Walaupun emang ya secara naturalistik ada memang kayak perempuan ya kayak kekuatannya memang kuat laki-laki dan Tapi lain justru sebagainya. itu kita diciptakan untuk saling melengkapi. Iya kan? Iya benar. Itu sih makanya. Itu kunci.
kan cewek diciptakan untuk melengkapi cowok begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya nikah iya kan lapor ngawur Pak. Tip. kamu tuh yang iya Ya, kamu nanamin nggak apa sih? iya Wes, Ci. welcome back. Welcome back. Oke. Jadi setelah ngobrol sama Thea, Ya. ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Utara, selatan, barat. Bukan lagunya Wali. Terus lanjut. Jadi kesimpulannya gini, ada 3 poin yang bisa di highlight buat Yang teman-teman. pertama, Yang pertama tentang stereotip masyarakat tentang musisi. Gimana Thea? Jadi kita sebagai manusia harus dinamis. Jadi kita nggak bisa underestimate orang, apalagi terkhusus untuk musisi-musisi. pekerja seni. Yes, pekerja seni. Nggak cuma musisi doang, semua pekerja seni, semua pelaku seni. Kita nggak bisa underestimate orang bahwa aku pasti bakal madesu, masa depan suram, randuwe masa depan. Itu salah besar. Kita jadi orang harus pinter mengedukasi diri ya, bahwa yaitu semua kemungkinan semua orang tuh bisa menjadi orang sukses dengan jalannya masing-masing. Jadi entah mau itu musisi, entah kue meh bakul cireng, bakul gorengan, bakul opo wae. Di juragan. Jadi juragan piye? Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita jangan underestimate pekerjaan orang lain. Yang kedua, stereotip masyarakat tentang musisi perempuan. Buat laki-laki please, kita ini benar-benar musisi perempuan. Iya, bukan gorengan sih iso didumak-dumuk. ya. Bukan Mungkin ada yang kayak gitu. gitu. Cuman jangan disamaratakan. Iya. Ya delok-delok lah wedok sing koyo ngopo. Oh. Pertama ada dudu gorengan sing iso didumak-dumuk, keloro ada dudu manuk sing iso di Bisa toh sing bisa saksofonis ya harus bisa ya. Nah, ada dudu manuk sing iso di nggak Mbak bisa E nggak bisa bukan kayak kayak gitu. gitu. Mbak E nggak bisa gitu. Kalian harus bisa appreciate, kalian harus bisa respect sama kita. Even perempuan itu bajunya nggak senonoh dan lain sebagainya, Iya. tetap menurutku ya Mbak ya salah sih. Tidak senonoh ya, tapi itu pilihan masing-masing. Tapi kan don't judge people. Don't judge by a cover, bener. Jadi kita harus sama-sama respect. Laki-laki respect sama perempuan juga pasti respect sama laki-laki. Kayak gitu sih. Saling menghargai aja. Intinya saling respect each other. Yeah. Yang ketiga, kesetaraan gender dalam bermain musik. Intinya perempuan jangan pernah merasa rendah diri. Ya. Jangan merasa di bawah Laki-laki, karena walaupun memang ada beberapa aspek yang memang kita secara naturalistik ada di bawah laki-laki ya Teh. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa ngejar skillnya laki-laki. Iya. Buktinya Michelle Thea. Buktinya Subscribernya bisa. kayak Rego TV. Alah. 100.000. Makasih ya subscriberku. Iya. Tanpa mereka loh. Loh, jauh salah. Tanpa mereka dan tanpa kalian semua yang nonton ini kayaknya nggak mungkin bisa sampai 900.000. Iya, makanya itu mungkin tekan Rego TV. Rego TV itu sih teman-teman. Jadi untuk podcast kali ini bersama Michelle Thea, kita udah punya 3 poin itu. Harus diingat-ingat, teman-teman harus lebih sering mengedukasi diri. Jadi kita tahu point of view-nya si Thea tentang musik, tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Dan jangan lupa Makan. Jangan lupa. Disensor lagi kok. Nah, gila. Oh iya. Gila. Meh ramet tuneh loh iki. Bukan yang ini. Oh, bukan yang ini ya? Gitu dah. Udah. Udah nih. Udah. Dadah. Terima kasih sudah menonton. See you. Dah. Kamu tadi udah memperkenalkan diri tuh awalnya. Belum. Sumpah? Rasa dikenal kayak apa, Bu?